Ada sebuah ajaran tua yang hanya berbisik di lorong-lorong kehidupan Jawa. Ajaran yang tidak ditulis dengan tinta, tetapi diukir dalam batin manusia. Nerimo ing pandum. Bagi sebagian orang, kalimat ini terdengar sederhana, seolah sekedar anjuran untuk pasrah. Namun, mereka yang memahami rahasianya menyadari bahwa di balik kata-kata itu bersembunyi sebuah kunci kuno. Kunci untuk meredakan dahaga jiwa. Kunci untuk memahami takdir. Dan kunci untuk menemukan ketenangan dalam dunia yang semakin gaduh. Pertanyaannya adalah, apakah nerimo ing pandum berarti menyerah pada keadaan? Ataukah justru merupakan strategi spiritual untuk meraih hidup yang lebih luhur? Sebagian menganggapnya sebagai bentuk kemiskinan ambisi. Sebagian lain melihatnya sebagai seni menerima apa yang telah ditetapkan Allah. Tetapi seperti semua ilmu tua, maknanya tidak pernah sesederhana itu. Selalu ada lapisan-lapisan makna yang hanya akan muncul bagi mereka yang berani mencari. Video ini akan membawa kita menyelam ke dalam makna terdalam dari nerimo ing pandum. Kita akan menelusuri akar sejarahnya hingga menyentuh wilayah batin Jawa yang jarang diungkap. Kita akan membedah sisi filosofis dan esoterisnya dan melihat bagaimana ajaran ini dulu dipraktikkan oleh para leluhur, bukan sebagai bentuk kelemahan, tetapi sebagai alat penguasaan diri. Karena sesungguhnya sulit untuk benar-benar menerima takdir jika diri belum mampu menaklukkan gejolak nafsu. Namun bukan hanya itu, kita juga akan melihat bagaimana ajaran ini bersinggungan dengan tafsir modern tentang takdir, probabilitas, dan psikologi manusia. Sebab nerimo ing pandum bukan sekedar konsep tua, tetapi mekanisme batin yang dapat digunakan untuk hidup di zaman yang serba tak pasti. Ketika manusia modern dipaksa berlari mengejar ambisi yang tidak pernah berakhir, ajaran ini justru menantang kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, untuk apa aku berlari? Jika kamu bertahan sampai akhir, mungkin kamu akan menyadari sesuatu yang selama ini tidak pernah kamu lihat. Bahwa nerimo ing pandum bukan sekedar menerima, tetapi memahami. Bukan sekedar pasrah, tetapi menyadari. Dan bukan sekedar tunduk, tetapi bebas. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba bantu channel ini berkembang. Tulis di komentar, sampai kota mana video ini berhasil tiba. Kota kalian, kampung kalian, atau negeri tempat kalian bernaung. Biarkan kita tahu sejauh mana ajaran-ajaran tua ini masih menemukan pendengarnya. Dalam jagat kebatinan Nusantara, nerimo ing pandum bukan sekedar semboyan. Ia adalah bagian dari sistem pengetahuan kuno yang dikenal sebagai ngelmu kauruh jiwa. Sebuah ilmu yang tidak diajarkan di sekolah, tetapi diwariskan melalui laku spiritual, wejangan, dan pengalaman hidup. Jejaknya dapat ditemukan di pesan-pesan Sunan Kalijaga, dalam suluk-suluk Jawa, dalam serat Wedatama, hingga pada tafsir para pujangga keraton yang menggabungkan tasawuf, filsafat, dan kejawen. Para leluhur tidak melihat hidup sebagai medan kompetisi semata, tetapi sebagai perjalanan. Dan dalam perjalanan itu, setiap manusia membawa pandume. Pandum berarti jatah, bagian dari kehidupan yang telah ditetapkan Allah kepada setiap makhluk. Rezeki, kemampuan, ujian, karunia, bahkan kesempurnaan dan kekurangannya. Namun uniknya, ajaran ini tidak berhenti pada keyakinan bahwa setiap jatah sudah ditentukan. Yang lebih penting adalah bagaimana manusia merespon jatahnya, karena disitulah kualitas jiwa diuji. Jika dilacak lebih jauh, gagasan ini punya resonansi dalam pemikiran sufistik. Dalam tasawuf, penerimaan terhadap takdir, qadar, bukanlah sikap pasif, tetapi bentuk tertinggi dari penyerahan diri setelah ikhtiar. Para sufi menyebutnya sebagai rida, dan rida
adalah makom yang hanya dicapai oleh mereka yang telah menundukkan ego. Karena musuh terbesar dari penerimaan adalah keinginan diri yang tidak pernah puas. Dalam tradisi Jawa, konsep ini berkembang lebih luas. Nerimo ing pandum tidak hanya membahas takdir, tetapi juga keseimbangan kosmik antara manusia dan alam. Jawa selalu percaya bahwa hidup adalah harmoni. Apapun yang datang, baik atau buruk, adalah bagian dari keseimbangan itu. Karena itu, menerima bukan berarti melemah, tetapi menjaga agar jiwa tidak memberontak melawan alur semesta. Sejarawan sering mencatat bahwa filsafat Jawa memiliki karakter sinkretik, memadukan Islam, Hindu-Buddha, animisme, dan rasionalitas lokal. Karena itu, tidak mengherankan bila ajaran-ajarannya terasa lembut namun mendalam. Dalam konteks ini, Nerimo ing pandum adalah hasil pertemuan antara ajaran sufistik tentang ridha dan konsep karmis Hindu-Buddha tentang buah perbuatan. Namun dunia Jawa menafsirkan keduanya bukan dalam bahasa kitab, tetapi dalam bahasa rasa. Menariknya, konsep ini dulu tidak dianggap sebagai ajaran untuk menjadi miskin atau lemah, tetapi sebagai fondasi untuk ketenangan batin. Sebab tanpa ketenangan, manusia akan dikuasai ambisi yang membutakan. Dan ketika ambisi menjadi tuan, manusia berhenti menjadi dirinya sendiri. Lalu kenapa ajaran ini menjadi kabur? Kenapa generasi sekarang sering menafsirkan Nerimo ing pandum sebagai alasan untuk berhenti berjuang? Sebagian sejarawan mengaitkannya dengan kolonialisme. Selama masa penjajahan, ajaran pasrah dimanfaatkan untuk meredam pemberontakan. Bahasa-bahasa spiritual kehilangan konteksnya dan dipelintir menjadi alat politis. Ketika kemerdekaan datang, ajaran itu tetap tertinggal dalam bentuknya yang terdistorsi, pasrah tanpa perjuangan. Namun jika kita kembali pada sumber-sumber awalnya, kita akan menemukan sesuatu yang sangat berbeda. Kita menemukan sebuah pengetahuan yang memberi manusia keberanian untuk menatap takdir dengan kepala tegak. Karena dalam tradisi para leluhur, menerima bukan berarti berhenti, tetapi melanjutkan langkah tanpa menanggung luka di hati. Sebelum kita masuk ke inti ajaran ini, izinkan aku mengatakan satu hal. Tenangkan pikiranmu. Apapun yang sedang kamu pikirkan, tentang pekerjaan, tentang nasib, tentang beban hidup, letakkan sejenak di sampingmu. Biarkan suara dalam video ini mengantar kamu berjalan pelan-pelan. Tidak terburu-buru, tidak melawan. Karena pengetahuan kuno tidak pernah bisa dipahami dalam kejang dan ketergesaan. Ia hanya terbuka bagi mereka yang duduk dengan hening dan membiarkan lapisan-lapisan makna berdiri satu persatu. Tarik napas dalam dan biarkan dirimu mengikuti alurnya. Setiap kalimat adalah pintu, dan setiap pintu membawa kita semakin dalam. Tetaplah bersama video ini. Dengarkan, rasakan, dan biarkan rasa itu memandu pemahamanmu. Sekarang kita masuk ke bagian inti dari Nerimo ing pandum. Banyak orang mengira bahwa makna utamanya adalah pasrah atau menerima apa adanya. Tapi para leluhur memberi makna yang lebih dalam dari itu. Mereka membagi konsep ini menjadi 3 lapisan: pandumi, nerimani, dan lakune. Pandume adalah jatah hidup, bagian dari semesta yang jatuh pada masing-masing manusia. Ada yang dijatahkan kecerdasan luar biasa, namun sedikit rezeki. Ada yang diberi tubuh kuat, tetapi hati yang mudah patah. Ada pula yang mendapatkan keberuntungan materi, namun kehilangan ketenangan batin. Tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya menjadi milik Allah. Dan disinilah titik awal pemahaman dimulai, bahwa setiap manusia membawa komposisi yang berbeda. Seperti biji yang dilemparkan ke tanah berbeda. Satu jatuh di tanah basah, satu di pasir kering,
satu di celah bebatuan, dan satu di tanah subur. Lapisan kedua adalah nerimani, yakni bagaimana kita menerima bagian itu. Bukan menerima dalam arti menyerah atau stagnan, tetapi menerima sebagai bentuk kesadaran bahwa hidup tidak berjalan sepenuhnya sesuai kehendak. Bahwa manusia boleh berusaha, boleh bermimpi, boleh merencanakan, tetapi pada akhirnya terdapat wilayah yang tidak terjangkau oleh keinginan. Inilah wilayah takdir. Inilah wilayah yang dalam tasawuf disebut sebagai qadar. Dan hanya jiwa yang telah mengenali batasnya yang mampu merasakan ketenangan. Namun, yang paling sering dilupakan adalah lapisan ketiga, lakune. Setelah menerima, manusia tetap harus melangkah. Ia tetap harus berusaha, tetap harus bekerja, tetap harus berjuang. Leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan pasrah yang membeku. Mereka mengajarkan pasrah yang bergerak. Karena yang berhenti bukanlah penerimaan, melainkan kelalaian. Manusia tidak pernah diizinkan berhenti selama napas masih bergerak dalam tubuhnya. Disinilah paradoks besar Nerimo ing Pandu, bahwa penerimaan justru melahirkan kekuatan, bukan kelemahan. Mereka yang menerima dirinya tanpa iri, menerima jatahnya tanpa dendam, dan menerima takdirnya tanpa benci, akan menemukan ruang kosong dalam hatinya. Ruang itu adalah tempat di mana ketenangan bertumbuh. Dan dari ketenangan itulah keberanian muncul. Sekarang, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, rasakan sebentar apa yang baru saja kamu dengar. Apakah kata-kata itu terasa biasa? Ataukah ada bagian kecil dalam dirimu yang diam-diam tersentuh? Apapun yang kamu rasakan, biarkan saja begitu adanya. Jangan dilawan, jangan dijelaskan. Cukup diam dan biarkan maknanya turun ke dalam batin seperti air meresap ke tanah. Dan tetap bersama video ini. Karena apa yang akan kita bahas berikutnya adalah lapisan yang jauh lebih dalam. Lapisan yang jarang disentuh orang. Lapisan di mana Nerimo ing Pandum bukan lagi sekedar ajaran hidup, tetapi strategi spiritual untuk memenangkan peperangan batin manusia. Semakin dalam kita menyelami ajaran ini, semakin jelas bahwa Nerimo ing Pandum bukanlah doktrin untuk melemahkan manusia. Justru sebaliknya, ia adalah metode untuk melepaskan manusia dari penderitaan yang diciptakan oleh pikiran. Karena penderitaan terbesar bukanlah kemiskinan, bukan kesulitan, bukan kehilangan, melainkan keinginan yang tidak pernah terpenuhi. Disinilah bagian yang sering disalahpahami. Menerima bukan berarti berhenti menginginkan, tetapi menerima berarti tidak mengikatkan kebahagiaan pada terpenuhi atau tidaknya keinginan. Para leluhur memahami bahwa keinginan adalah bahan bakar kehidupan, tetapi keterikatan adalah racunnya. Keinginan membuat manusia bergerak, belajar, dan berkembang. Tetapi keterikatan membuat manusia hancur ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Dalam filsafat Jawa, konsep ini diibaratkan seperti angin yang mengejar bau kembang. Ia bergerak, tetapi tidak pernah mengikat. Jika kita melihat tasawuf, kita akan menemukan pantulan gagasan yang mirip, bahwa manusia boleh berharap, tetapi harapannya harus diserahkan kembali kepada Allah. Jika berhasil, ia bersyukur. Jika gagal, ia bersabar. Maka manusia tidak menjadi budak dari hasil. Ia hanya menjadi budak dari usahanya. Sekarang perhatikan satu hal yang halus namun penting. Nerimo ing Pandum bukan berarti meremehkan mimpi atau ambisi. Orang Jawa tidak pernah anti terhadap keberhasilan. Para bangsawan menuntut ilmu. Para pedagang berlayar jauh hingga Malaka. Para ulama mengajar hingga seberang pulau. Mereka berusaha keras,
tetapi tidak memaksakan semesta tunduk pada kehendak mereka. Disinilah muncul rahasia kecil yang jarang dibahas. Penerimaan adalah bentuk tertua dari kebebasan batin. Dan kebebasan batin adalah syarat dasar bagi manusia untuk mengambil keputusan yang jernih. Tanpa penerimaan, ambisi berubah menjadi kecemasan. Tanpa penerimaan, kegagalan berubah menjadi luka. Tanpa penerimaan, rezeki berubah menjadi kesombongan. Tanpa penerimaan, cinta berubah menjadi penjara. Dan tanpa penerimaan, hidup menjadi derita. Lalu muncul pertanyaan yang lebih dalam. Bagaimana cara manusia bisa menerima jatahnya jika jatah itu pahit? Bagaimana menerima kemiskinan, penyakit, atau nasib buruk yang tampaknya tidak adil? Para leluhur menjawab dengan sangat pelan bahwa pahit dan manis adalah bumbu kehidupan. Tidak ada yang bisa memilih hanya manis, seperti halnya tidak ada bayi lahir yang memilih dari rahim mana ia keluar. Dalam dunia batin Jawa, keadilan semesta bukan diukur dari kesetaraan hasil, tetapi dari kesetaraan hikmah. Banyak yang diberi harta, tetapi sedikit yang diberi hikmah. Banyak yang diberi tahta, tetapi sedikit yang diberi ketenangan. Dan ketenangan adalah jatah yang lebih tinggi daripada tahta. Namun ada lapisan lain yang lebih rahasia, bahwa jatah manusia tidak pernah final. Pandum bisa bergeser, bisa bertambah, bisa berkurang. Tergantung pada lakunya, tergantung pada usahanya, dan tergantung pada cara ia memperlakukan jatah yang pertama kali diberikan. Inilah sebab mengapa nerimu ing pandum bukan dalih untuk menyerah. Karena jatah awal bukan akhir cerita. Ia hanya awal babak pertama dalam perjalanan yang panjang. Sekarang, sebelum kita bergerak menuju penerapan praktisnya, cobalah hening sejenak. Perhatikan tubuhmu, perhatikan napasmu. Biarkan dirimu tetap berada di sini bersama video ini. Karena semakin tenang batinmu saat mendengar, semakin dalam maknanya meresap. Leluhur selalu berkata, ngerti ora kudu pinter, nanging kudu eling lan waspada. Memahami tidak harus pintar, tetapi harus sadar. Dan kesadaran hanya turun pada batin yang tidak tergesa. Kita telah berbicara tentang makna dan lapisan-lapisannya. Sekarang, saatnya melihat bagaimana nerimo ing pandum dapat dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Karena pengetahuan tanpa praktik hanya akan menjadi cerita, sedangkan praktik mengubah cerita menjadi pengalaman, dan pengalaman mengubah manusia. Ada 3 latihan sederhana yang dulu diajarkan oleh para leluhur, meski tidak pernah dibingkai sebagai latihan. Di Jawa, latihan spiritual selalu dibungkus dalam kesederhanaan, bahkan seringkali hanya berupa sikap. 1. Latihan melihat tanpa menghakimi. Coba lakukan ini setiap pagi atau malam. Pilih satu kejadian dalam hidupmu, apa saja, yang sedang kamu hadapi. Bisa soal rezeki yang seret, konflik dengan keluarga, mimpi yang gagal, atau hal-hal kecil seperti rencana yang tidak sesuai harapan. Lihat kejadian itu seperti orang luar. Jangan menilai. Jangan bertanya, kenapa harus aku? Cukup lihat. Dalam kebatinan Jawa, kemampuan melihat tanpa mengikatkan diri adalah fondasi penerimaan. Karena ketika kamu berhenti melawan, kamu berhenti tersiksa. Latihan ini tampak sederhana, tetapi sulit bagi orang yang pikirannya berisik. Maka, lakukan pelan-pelan, tidak perlu memaksa. Seperti air yang mengalir, bukan gelombang yang memukul. 2. Latihan menerima hasil setelah usaha. Leluhur Jawa selalu menaruh usaha sebelum pasrah. Karena pasrah tanpa usaha adalah kemalasan, dan usaha tanpa pasrah adalah kesombongan. Setiap kali kamu berusaha, besar atau kecil, biasakan untuk mengatakan dalam hati, hasilnya bukan milikku, tugasku hanya menjalani lakunya. Kalimat ini tidak hanya menenangkan, tetapi juga mengikatkan batinmu pada hukum semesta.
bahwa manusia menguasai usaha, tetapi Allah menguasai hasil. Jika kamu melakukan ini secara konsisten, kamu akan merasakan perubahan yang halus namun nyata. Hasil tidak lagi menakutkan. Dan ketika hasil tidak menakutkan, hidup terasa ringan. 3. Latihan mensyukuri pandum yang tidak diinginkan. Inilah bagian yang paling sulit. Syukur pada nikmat itu mudah, tetapi syukur pada ujian adalah ilmu tingkat tinggi. Para leluhur mengajarkan bahwa setiap jatah, bahkan yang pahit, mengandung pelajaran. Pelajaran itu bisa berupa kesabaran, pendewasaan, atau pengetahuan tentang batas diri. Caranya tidak rumit. Setiap kali kamu mendapatkan sesuatu yang tidak kamu inginkan, kabar buruk, kegagalan, penolakan, jangan buru-buru menolak. Diam sejenak, tarik napas, katakan dalam batin, "Ini juga pandumku, belum kupahami hikmahnya, tetapi aku menerimanya." Jika kamu lakukan ini, bukan berarti hidupmu langsung berubah indah, tetapi batinmu menjadi lebih lapang. Dan batin yang lapang adalah syarat bagi datangnya rezeki dan ilham. Ada satu hal lagi yang penting. Nerimo ing pandum bukan berarti membiarkan hidup berjalan tanpa arah. Justru setelah menerima, manusia diberi keleluasaan untuk merancang ulang. Inilah paradoks yang sering terlupakan. Penerimaan membuka pintu bagi perubahan. Mereka yang menolak takdir justru terjebak di dalamnya, sedangkan mereka yang menerimanya mampu mengolahnya. Maka jika hari ini hidupmu terasa berat, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa semesta sedang memusuhimu. Bisa jadi, semesta sedang mengajarimu cara baru untuk berjalan. Dan berjalan dengan cara baru selalu terasa canggung di awal. Sekarang, tetaplah tenang sejenak. Rasakan apa yang mulai terbuka dalam dirimu. Entah kecil, entah samar, biarkan saja. Ilmu semacam ini bekerja dengan caranya sendiri. Tidak tergesa, tidak meledak, tetapi menetes perlahan ke dasar jiwa. Pada akhirnya, nerimo ing pandum bukanlah ajaran untuk menjadikan manusia pasrah tanpa arah. Ia adalah seni menempatkan diri di tengah semesta. Seni memahami bahwa hidup bergerak dalam dua poros, usaha dan penerimaan. Bahwa manusia diberi hak untuk berkehendak, tetapi Allah yang memegang kunci hasil. Ketika kita memahami itu, sebuah perubahan halus terjadi dalam batin. Ambisi tidak lagi menjadi beban, kegagalan tidak lagi menjadi luka, dan pencapaian tidak lagi menjadi sumber kesombongan. Hidup berubah menjadi perjalanan yang tenang, meski penuh tantangan. Para leluhur memahami sesuatu yang jarang dipikirkan manusia modern, bahwa ketenangan adalah kekayaan, dan bahwa jatah manusia bukan hanya rezeki, jabatan, atau cinta, tetapi juga ketenangan batin, kecerdasan, kesabaran, dan kemampuan untuk bersyukur. Jatah bisa berubah, tetapi tidak semua orang tahu bagaimana mengolahnya. Maka pertanyaan terakhirnya sederhana, namun tajam. Apakah kamu sudah menerima pandumu? Ataukah kamu masih memberontak di dalam hati, berharap semesta bertekuk lutut pada rencanamu sendiri? Tidak ada jawaban benar atau salah, karena setiap manusia berada dalam tahap yang berbeda. Ada yang baru belajar menerima, ada yang baru belajar berusaha, ada pula yang sedang mencoba melepaskan luka lama agar bisa berjalan lebih ringan. Sebelum video ini berakhir, renungkan sejenak. Bagian hidup mana yang paling sulit kamu terima saat ini? Dan mengapa sulit? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Karena dengan menuliskannya, kamu tidak hanya berbagi cerita, kamu sedang mengakui keberadaan pandumu. Dan pengakuan adalah langkah pertama menuju penerimaan. Jika kamu merasa video ini membuka sesuatu dalam dirimu, meski hanya sedikit, jangan lupa tinggalkan jejak, like, komentar,
dan bagikan video ini kepada orang yang kamu rasa membutuhkan. Karena ajaran seperti ini tidak mencari banyak telinga, tetapi mencari telinga yang siap mendengar. Dan jika semesta mengizinkan, kita akan bertemu di video berikutnya. Menyelam lebih dalam ke ilmu yang telah lama ditinggalkan, tetapi tidak pernah benar-benar mati.